تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan bab yang ketiga dari kitab Tauhid. Bab yang kedua, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Kita akan membaca hadits yang terkandung di dalam bab ini. Dari buku panduan di halaman babnya di halaman 38. Nah, hadits yang kita akan baca di halaman 41. Di bab man haqqaqa tauhid, bab siapa yang mentahqiq tauhid. Siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata bighairi hisab. Maka dia akan masuk surga tanpa ada hisab. Tahqiq tauhid itu berderajat. Ada tingkatan masuk ke dalam kadar cukup, dan ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Di kadar cukupnya, jadi semuanya kalau di tahqiq tauhid namanya, ada 3 tingkatan atau ada 3 hal. Yang pertama tahqiq aslat tauhid. Dia mewujudkan pokok atau dasar dari tauhid itu, yang menyebabkan tauhidnya syah. Kemudian yang kedua, ada tahqiq kamalat tauhid al-wajib. Tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid yang wajib. Kemudian yang ketiga, ada tahqiq tauhid atau tahqiq kamal at-tauhid al-mustahab. Tahqiq terhadap kesempurnaan tauhid yang disunnahkan. Jadi itu 3 derajat. Yang pokoknya yang harus didatangkan adalah mewujudkan tauhid yang membenarkan asalnya dan mendatangkan kewajibannya. Itu pokok yang harus didatangkan. Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua, dia wujudkan dari kesempurnaannya yang mustahab. Baik. Jadi dari tahqiq tauhid, dia menghindari segala bentuk kesyirikan, menghindari kekufuran, syirik akbar. Dari menyempurnakan tauhid, penyempurnaan tauhid yang wajib, dia menghindari bid'ah, menghindari syirik asghar, menghindari bid'ah dan semisal dengannya. Menghindari syirik asghar, menghindari bid'ah, dan menghindari dosa-dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan mustahabbat. Nah, di
terkait dengan apa yang disunnahkan, penyempurna tauhid yang dianjurkan. Disitulah manusia berjenjang-jenjang. Ahli tauhid bertingkat-tingkat derajatnya. Bertingkat-tingkat derajatnya. Baik, di dalam hadits yang akan kita baca ini, oleh penulis rahimahullahu ta'ala akan diterangkan tentang bagaimana tahqiq dari tauhid yang menyebabkan seorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Husain bin Abdurrahman, annahu qala, dari Husain bin Abdurrahman, sungguhnya beliau berkata, Husain bin Abdurrahman ini dari ulama tabi'in, beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin rahimahullah. Kata beliau, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair akan datang nanti, murid Ibnu Abbas, salah seorang imam ahli fikih yang terkenal. Faqala, maka kata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkamah alladhi inqaddal bariha. Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang malam ini melihat bintang jatuh? Faqultu ana, maka kata Husain, saya. Kemudian beliau berkata, thumma qultu amain lam akun fi salatin walakinni lughittu. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, ya, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan salat, tapi saya disengat kalajengking. Sengat kalajengking. Baik, ini potret kehidupan orang-orang masa dahulu ya. Berada di sekitar ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena ciri kebaikan pada seorang itu, kalau dia berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang bisa memperbaiki jiwanya, membantunya kepada kehidupan akhirat. Itu pada semua orang salih secara umum. Apalagi kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu ya seperti ini. Ada bintang jatuh begitu. Sa'id bin Jubair nanya ke orang-orang di sekitarnya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh tadi malam? Iya. Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya. Kemudian dia berkata, wah, saya malam itu bukan karena saya sholat. Jangan sampai menyangka ini bangun malam-malam dia sedang sholat. Nah, saya tidak sedang sholat. Tapi saya disengat kalajengking. Dan ini dari jauhnya para ulama terdahulu itu, dari mana memuji dirinya. Mereka menghindari hal-hal yang kadang dikesankan memuji diri padahal tidak seperti itu. Iya, dan itu sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin. Malah orang yang gemar memuji atau ingin dipuji oleh orang lain, padahal hal tersebut tidak ada pada dirinya, itu pertanda buruk pada seorang hamba. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wala tahsabanna alladhina yafrahuna, jangan kalian menyangka orang-orang yang senang untuk
dipuji dengan apa yang tidak didatangkan kepada mereka. Iya. Kemudian disebutkan siksaan yang pedih untuknya. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kalian menyangka dia selamat dari siksaan. Jangan kalian menyangkanya selamat dari siksaan. Jadi maksudnya bahwa mereka itu ada pendidikan terhadap jiwa dan terlihat dalam ucapan dan amalan. Terlihat dalam ucapan dan amalan. Kalau tidak ada pada dirinya, dia bilang tidak ada. Iya. Baik. Kalau sekarang ini beda ya. Semuanya bisa dibuat di depan kamera. Bisa diedit. Bisa dia setting dari awal. Ini menjadi repot dengan manusia. Karena dia tidak menyadari hal-hal yang terkait dengan tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi dikatakan di sini ketika dia Husain bin Abdurrahman sebut bahwa dirinya disengat kalajengking, maka Said bin Jubair bertanya lagi, "Qala fama sanata?" Kata beliau, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Kata Husain bin Abdurrahman, saya melakukan ruqyah atau diruqyah. Iya. Minta untuk diruqyah. Kata beliau, "Fama hamalaka ala dhalik?" Kata Said bin Jubair, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Siapa alasannya? Kenapa meminta diruqyah? Kata beliau, qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi. Kata beliau sebuah hadits yang diceritakan kepada kami oleh asy-Sya'bi. Diceritakan oleh asy-Sya'bi. Ya, nah ini kedalaman ilmu para salaf ya. Mereka itu tidak berbuat suatu apapun kecuali dibangun di atas dalil atau dibangun di atas athar. Dibangun di atas athar. Nah, ini sudut-sudut ketajaman kehidupan para salaf. Jadi ada dalilnya. Maka ditanya lagi oleh Said bin Jubair, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Asy-Sya'bi ini juga seorang imam ahli hadits ya, namanya Amir bin Syarahil. Iya. Beliau dilahirkan di masa khilafah Umar bin Khattab. Memang Said bin Jubair lebih senior darinya. Iya. Tapi tempat tinggalnya beda. Said bin Jubair itu di Mekah. Kebanyakan keberadaannya di Mekah. Adapun Asy-Sya'bi, beliau di Kufa. Beliau dari ulama Kufa. Said bin Jubair itu dari madrasahnya Abdullah bin Abbas. Sedangkan Asy-Sya'bi itu dari madrasah Abdullah bin Mas'ud. Dari madrasah Abdullah bin Mas'ud. Iya. Jadi madrasah-madrasahnya para sahabat itu ada di berbagai negeri. Di Madinah ada Abdullah bin Umar. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As.
Di Kufa ada Abdullah bin Mas'ud. Di Syam ada Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu dari ulama sahabat. Ya, mereka mengajarkan ilmu di berbagai negeri. Nah, itu terbentuk kayak madrasah-madrasah. Jadi orang-orang yang mengambil ilmu dan fikih dari mereka. Itu ada warnanya ya di pembahasan ilmu. Jadi ketika mendengar bahwa Syabi menyampaikan riwayat tentang hal itu, maka Said bin Jubair tanya apa yang diceritakan. Nah, itu kehidupan dalam ilmu namanya. Sebab seorang itu tidak mesti dia terbatas pada apa yang dia dengarkan saja. Mungkin orang lain punya riwayat atau punya hadits yang tidak dia miliki. Iya. Maka dia minta juga dari orang lain, gak ada masalah. Maka kata Husain bin Abdurrahman, kata beliau, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Iya. Kata Husain bin Abdurrahman, Asy-Syabi menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb. Buraidah ibn al-Husayb ini sahabat radhiyallahu anhu. Bahwa Buraidah berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Iya. Kata beliau, tidak ada ruqyah. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari humah, dari sengatan. Humah itu racun yang menyengat, atau racun dari gigitan binatang buas seperti kalajengking dan semisal dengannya, itu humah namanya. Nah, kalau ada ruqyahnya itu dari ain atau dari humah. Makanya dia minta di ruqyah. Maka kata Said bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kata beliau, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Dia berhenti kepada riwayat yang dia dengarkan. Kepada riwayat yang dia dengarkan. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Tapi Ibnu Abbas bercerita kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, ini salah satu gambaran ya bagaimana etika para as-salaf di dalam ilmu, di dalam silam pendapat, di dalam beda pandangan. Iya. Jadi Husain bin Abdurrahman minta diruqyah, ditanya dalilnya apa. Maka disebutkan riwayat dari Asy-Syabi dari Buraidah ibn al-Husayb. Ucapan sahabat. Kata Said bin Jubair, telah bagus orang yang bersandar pada riwayat yang dia dengar. Tapi saya dapat riwayat begini dan begini. Nah, itu kan bagus ya dalam menghargai pendalilan orang lain. Iya. Menghargai saling beda pendapat itu bagus. Tapi pokoknya sama-sama ada dalilnya, sama-sama hafal dalil. Yang menjadi masalah itu kalau dia tidak hafal dalil. Dia tidak bersandar di atas apa? Di atas dalil. Iya. Kalau ditanya apa dalil kamu? Dia berkata alim begini, ulama begini, dari ulama belakangan. Ya, ulama itu dihargai, dihormati, kita berbaik sangka. Tapi itu tidak masuk di dalam ranah pendalilan. Pendalilan itu dari Al-Quran atau dari Sunnah atau dari Ijma atau dari Qiyas. Atau seperti di sini dari ucapan sahabat. Pendalilan Husain bin Abdurrahman.
Iya, dari ucapan sahabat. Karena berucap dengan ucapan sahabat itu sudut pendalilan disepakati. Iya, ada di dalam pendalilan Imam 4. Khususnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Abu Hanifah juga memakai ucapan sahabat, cuman sedikit, tidak banyak. Ya, maksudnya dari akar pendalilan mereka pakai. Iya, mereka pakai sebagai pendalilan. Dan ada rincian ya terkait dengan ucapan sahabat. Kalau dia berdiri sendiri, ucapan sahabat kalau dia bersampingan dengan sebuah nas, ucapan sahabat kalau dia menyelisih sebuah nas dari Nabi SAW. Itu ada timbangannya. Sebagaimana ucapan sahabat, kalau berbeda dengan sahabat yang lain, itu juga ada hitungannya di pembahasan silam pendapat, di pembahasan ilmu usul fikih. Iya. Tapi sibuk dengan menghafalkan ucapan sahabat, itu ciri orang-orang yang berilmu. Ciri orang-orang yang berilmu. Makanya para salaf itu mereka hafal ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka tahu ucapan-ucapannya. Ya, khususnya ada sebagian hal misalnya seperti di pembahasan tafsir. Nah, itu sangat diperhitungkan sekali ucapan sahabat di situ. Karena sahabat tidak mungkin bicara tafsir ayat tanpa ilmu. Pasti ada sesuatu yang mendasari yang dia terima dari Nabi. Walaupun dia tidak sebutkan, tapi orang sudah maklumi. Sebagaimana di dalam qiraah misalnya, bacaan Al-Quran, kalau dia baca sebuah riwayat Al-Quran, maka itu sunnah muttaba'ah, sunnah diikuti. Iya, sunnah diikuti. Cuma memang kadang di masa belakangan ini, di kalangan sebagian penuntut ilmu, tidak mengerti hal-hal yang seperti ini. Iya, kalau dibawakan sesuatu, oh itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bagaimana? Itu diamalkan oleh sahabat. Berjalan, tiba-tiba berkata tidak ada dalilnya. Itu kan keterlaluan. Ya, tidak tahu metode pendalilan. Tidak tahu metode pendalilan. Imam Ahmad ditanya tentang kunut di sholat tarawih. Ditanya tentang doa khatam Al-Quran. Beliau berkata itu amalannya penduduk Mekah. Amalannya penduduk Mekah. Maksudnya yang dilihat dari Mekah di masa beliau, dari masa itu, masa sebelumnya sampai ke Nabi, itu yang mereka lakukan. Tiba-tiba dia berkata itu tidak ada dalilnya. Karena dia tidak baca di dalam sebuah hadits riwayat. Tapi bukan artinya tidak ada dalil. Bentuk pendalilan itu banyak. Bentuk pendalilan itu banyak. Jelas ya? Maka yang seperti itu ada dipelajari. Nah itu saya berikan salah satu di program Mafatihul Ilm, satu pembahasan di usul fikih. Itu salah satu dasar ilmu untuk penuntut ilmu. Bukan supaya menjadi ahli ijtihad, tapi supaya orang itu tahu bahwa dalam berdalil itu ada etika dan ada cara-caranya di kalangan para ulama. Bukan datang sembarangan, tiba-tiba muncul begitu saja. Iya. Itu harus dipahami oleh orang yang belajar. Dan sebagian orang lagi memang dasarnya dangkal dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, senangnya berbuat bid'ah, hal-hal baru dalam agama. Ya, yang sunnah aja jelas-jelas tidak mau diambil, apalagi ucapan sahabat. Jelas ya? Jadi kalau berbicara tentang pendalilan itu, orang harus tahu bagaimana etika dan cara dalam pendalilan. Nah, ini dalilnya Husain bin Abdurrahman di sini tidak dikatakan oleh Said bin Jubair, kamu ini salah berdalilkan. Tapi dia katakan dengan kalimat yang indah, qad ahsana man taha ila ma qad sami'a.
Setelah berbuat baik, orang yang mengamalkan, dia berhenti pada riwayat yang dia dengar. Nah, itu kan bagus ya di dalam menghargai pemahaman orang lain yang dibangun di atas dalil. Yang dibangun di atas dalil. Iya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf. Iya. Kenapa sedikit silam pendapat di tengah mereka? Karena kedalaman ilmu sebenarnya. Makanya banyak silam pendapat datang setelah mereka. Karena yang datang setelah mereka ilmunya sudah berkurang dari yang terdahulu. Jadi ilmunya juga kurang, akhirnya silam pendapatnya banyak. Jelas ya? Iya. Karena itulah sebenarnya kalau banyak silam pendapat mudah, caranya belajar. Ya, belajar dengan baik maka akan tahu nanti bagaimana cara memperbaiki. Iya. Jadi katakan di sini walakin haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, umat-umat telah ditunjukkan kepadaku. Jadi masa hidup Nabi ya, diperlihatkan umat-umat itu kepada beliau. Kita umat Islam ini umat yang keberapa? Hah? Umat yang ke-70. Umat yang paling terakhir. Hanya ada 70 umat saja di atas muka bumi. Nah, umat Islam ini umat yang ke-70. Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari jalur Bahas bin Hakim, meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummah. Antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah taala." Kalian umat Islam menggenapkan 70 umat. Kalian yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi umat-umat pernah ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, saya melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Jadi nabi pengikutnya cuman ar-rahat saja. Rahat itu angka dari 3 sampai 9. Itu ar-rahat. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada seorang nabi pengikutnya cuma seorang lelaki atau 2 orang lelaki, 1-2 orang saja. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ya, bahkan ada seorang nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Tidak ada pengikutnya. Ya, subhanallah. Jadi ini bagaimana ini? Nabi tidak ada pengikutnya. Berarti gagal begitu. Hah? Di dalam berdakwah. Para nabi itu nggak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Sebab semuanya menyampaikan amanah risalah. Sudah menyampaikan kepada umatnya. Umatnya tidak menerima. Itu bukan tanggung jawabnya nabi tersebut. Karena nabi kewajibannya hanya menyampaikan saja. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu cara berpikir sederhana. Tapi kaidah mendasar dalam kehidupan berdakwah. Kadang seorang itu bersedih. Ya, kadang dia lihat dirinya, oh ini saya sedikit. Kita sedikit, tidak banyak orang. Dia ukur kebenaran dengan sedikit banyak-banyaknya orang. Itu sudah keliru dari awal. Cara berpikirnya. Iya. Dari awal sudah keliru. Bayangkan seorang nabi tidak ada siapapun bersamanya. Dan nabi cuma bersamanya 1-2 orang. 3 sampai 10. 3 sampai 9. Ya. Subhanallah.
Karena kebenaran itu ketika disampaikan harus disampaikan yang benar itu benar. Tidak boleh diukur dengan ukuran siapa yang menerimanya. Iya. Ukurannya yang penting banyak pengikutnya. Ya, kalau sekarang banyak followernya, banyak likernya, subscriber dan sebagainya. Nggak peduli apapun isinya. Yang penting siapapun mau ketemu siapa, mau ketemu Dajjal pun nggak ada masalah. Yang penting banyak pengikutnya. Nah, itu nggak benar ya cara berpikir itu. Ya kalau ada dai-dai metode dakwanya seperti itu tahu saya itu orang-orang tidak di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, di atas jalan Nabi itu dia menyampaikan kebenaran sebagaimana mestinya, seutuhnya, dan dia berusaha menyampaikannya dengan cara yang terbaik, paling mudah diterima oleh manusia. Adapun manusia menerima atau tidak itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena ingin diterima oleh orang, kebenaran ini dia sampaikan sepotong-sepotong atau disembunyikan kebenaran. Dia samarkan kebenaran. Nah, itu tidak benar namanya. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa kali ditawari oleh orang-orang Quraisy. Mau kepemimpinan kami kasih, kami angkat kamu jadi pemimpin kami. Kamu ingin harta, kami beri harta. Iya. Permintaan mereka cuma satu aja. Jangan salahkan apa yang mereka ibadahi. Tidak bisa. Justru itulah inti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan diterima. Jelas ya? Itu di sirah Nabi itu banyak ya dari perjalanan kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mana itu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqamah. Ya, tetap istiqamah. Baik. Kemudian dikatakan di sini, Itrufi ali sawadun azim, fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak, maka aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Tetapi dikatakan kepadaku itu Musa bersama kaumnya. Oh, itu ternyata Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Jadi Nabi Musa ini banyak juga pengikutnya. Iya. Fanadartu fa idza sawadun azim, faqila li hadhihi ummatuk. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan lagi suatu jumlah yang besar, maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, jadi menunjukkan bahwa umat Islam itu umat yang terbanyak. Dan di tengah mereka ada keutamaan khusus. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ada pelipat gandaan lagi, kita akan terangkan nanti. Baik. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu fahadha an-nasu fi ulaika. Ya. Dikatakan di sini kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit lalu memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang 70.000 orang tersebut. Nah, ini sudah heboh ya. Ya, Nabi sudah berikan ada 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Gimana ini? Menarik atau tidak? Ya, subhanallah ya. Semua orang pengen masuk di dalamnya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari mereka. Bifadlihi wa karami. Baik. Jadi para sahabat langsung bercerita tentang itu. Ceritanya apa? Nah, ini kita lihat
kualitas ya kehidupan di masa itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian berkata barangkali mungkin 70.000 ini adalah yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Ya. Dan sebagian lagi yang berkata mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Iya. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebut beberapa kemungkinan lain. Tapi lihat ya cara berpikirnya para sahabat itu. Jadi mereka tahu bahwa ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu pasti ada amalannya. Pasti ada amalannya. Itu yang mereka cari, apa amalan yang mereka lakukan. Nah seperti sekarang ini ya, masuk surga gampang sekali. Datang aja ke guru sana, minta cuci tangannya situ, minum, langsung masuk ke surga. Ya, ambil darah dari gurunya, karena gurunya katanya punya keturunan darah sampai kepada Nabi SAW. Ya, minum darahnya maka diharamkan api neraka darinya. Tidak ada model-model kayak begitu di masa. Cara berpikir itu tidak ada. Mungkin terlintas di benak mereka saja tidak ada. Ya, tiba-tiba belakangan ini jadi pengajaran manusia. Inilah yang menjadi masalah. Akhirnya orang bergampangan dalam dosa, dalam maksiat. Ya mudah sekali. Yang melakukan berbagai dosa maksiat harusnya tobat dari dosanya. Oh gampang itu. Nanti saya berkunjung saja ke fulan dan ke fulan. Ya sudah nanti saya pasti dapat syafaat hari kiamat. Nah ini tidak seperti itu cara berpikir para sahabat. Mau tahu amalannya apa? Supaya dikejar dengan amalan. Iya. Baik. Maka dikatakan di sini fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu mereka pun cerita kepada Nabi bahwa mereka bilang seperti itu. Menduga sebabnya seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kata beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah. Jadi ini sakit ya. Ruqyah itu disyariatkan. Ya kalau ada yang sakit, saya bacakan Al-Quran misalnya, disyariatkan. Atau ada keluarga saya, anak saya, tangga saya, siapa saja dari kaum muslimin, sakit begitu, saya bacakan Al-Quran, saya doakan, saya bacakan dikir-dikir untuk dia sembuh. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu meminta diruqyah. Saya sedang sakit. Saya minta orang lain tolong ruqyah saya. Nah, itu yang dipermasalahkan di sini. Jelas ya, sebab sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu tidak minta diruqyah. Karena kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ruqyah padahal hal yang mubah. Apalagi minta berkah. Jelas ya. Tengkorak minta diberkahi. Ya. Kemudian minta macam-macam. Padahal kadang sebagian hal yang dia minta dari manusia, tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jatuhnya dihitungnya kepada kesyirikan. Iya, dan akan datang nanti beberapa bab oleh penulis rahimahullahu taala tentang menjadikan
tokoh-tokoh, orang-orang yang terpandang pada sebagian hal yang dia dianggap membuat untuk Allah tandingan-tandingan. Ini pembahasan indah di pembahasan tauhid ya. Yang orang yang baca buku ini itu insyaallah taala dia akan menguasai banyak bidang di pembahasan tauhid yang menguatkan hatinya di atas tauhid. Iya. Baik. Kata Nabi mereka tidak minta diruqyah, itu satu. Yang kedua walayak taun, tidak melakukan kai. Kai itu apa namanya? Pengobatan ya, jenis pengobatan. Dibakar dengan api. Jadi besi dipanaskan, dibakar pakai api, kemudian ditempelkan di bagian tertentu di tubuh. Nah, itu kai bagi orang yang ahli itu obat mujarab sebenarnya. Cuman makruh berobat dengan kai. Kecuali kalau orang sudah terdesak, tidak ada jalan keluar lagi, kecuali itu, ya nggak ada masalah dia pakai kai. Makanya istilah orang Arab itu akhir dawa al-kai. Obat terakhir itu apa? Kai katanya. Nah itu betul ya, ada penyakit-penyakit nggak bisa sembuh, tapi pakai kai sembuh dia. Sembuh. Baik. Itu keahlian ya, keahlian. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga wala yatatayyarun. Dan mereka tidak melakukan tiarah. Mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu menganggap untung atau sial sesuatu karena sebuah sebab. Karena sebuah alasan yang tidak ada hubungan sebab akibatnya. Dan tidak ada ketentuan syariat di situ. Iya. Ada burung hantu hinggap di rumah orang. Ini tanda dia mau meninggal. Nah, itu tidak ada hubungan sebab akibat. Terbentuk dari tiara. Jelas ya? Atau kalau ada angka 13 yaitu sial itu. Nah, itu tidak ada hubungan sebab akibat. Itu tatayur namanya. Masuk dalam tatayur. Dia tidak melakukan itu. Terus yang keempat sifatnya wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka selalu bertawakal. Kepada Rabb mereka selalu bertawakal. Iya. Kata beliau faqama Ukasyatu ibnu Mihsan faqala, maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, ini dari Bani Asadi, sahabat mulia. Beliau berdiri lalu berkata, "Udu Allah ya ja'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya digolongkan dari mereka. Iya. Nah, kalau ini boleh ya. Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Dia bukan minta kepada Nabi. Tapi dia minta kepada Nabi mendoakannya. Sebab bukan di tangan Nabi memasukkan siapapun ke 70.000 ini. Tapi Nabi bisa mendoakan. Memohon kepada Allah. Memberi syafaat. Ada yang masuk ke dalam 70.000 ini. Kalau kita sekarang kita berdoa kepada Allah bisa. Ya Allah, jadikanlah nabimu memberi kami semua syafaat di hari kiamat supaya kami selamat di padang mahsyar dan kami masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu boleh doa. Karena doanya kepada siapa? Kepada Allah. Jelas ya? Tapi kalau dia doa, ya Rasulullah, masukkanlah saya ke 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, itu syirik akbar namanya. Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Cuman kurang beberapa kalimat saya.
Tapi hukumnya berbeda. Satunya tauhid, satunya syirik akbar. Yang tauhid itu kalau dia berdoa langsung kepada Allah, minta supaya Nabi dijadikan dari bagian orang-orang yang memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Itu boleh. Tapi kalau dia minta langsung kepada Nabi, itu hukumnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah akan datang satu bab nanti. Itu hukumnya adalah syirik akbar. Siapapun dia. Berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, kepada orang salih, siapapun. Kalau dia berdoa kepada selain Allah, iya, padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuknya ke dalam syirik akbar. Baik. Jadi ini pembahasan penting ya untuk dipahami. Iya. Itu hukum dibedakan ya. Ya kalau misalnya ada yang berdoa, ya Allah, dia doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya tauhid, itulah tauhid. Tapi kalau dia berkata, ya Rasulullah, saya minta begini, itu hukumnya syirik akbar. Tapi kalau dia berkata, ya Allah, saya minta dengan kehormatan nabimu, dengan jah nabimu, ini masuk ke dalam bid'ah. Sebagian ulama menghitungnya sebagai syirik asgar, tapi tidak sampai ke derajat syirik akbar. Jelas ya, itu hukum berbeda-beda. Itu akan datang nanti pembahasan merinci di dalam hal ini. Baik. Kemudian jadi kata Ukasha bin Mihsan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya dijadikan dari mereka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Kata Nabi, kamu termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akhar, lalu berdiri seorang yang lain, faqala ud'u Allah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga saya supaya saya termasuk dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Iya. Ini jawaban paling indah ya. Nabi tidak berkata tidak, saya tidak doakan kamu. Beliau tidak katakan kamu termasuk atau tidak. Tapi beliau hanya bilang kamu telah didahului oleh siapa? Ukasha. Sebab ini kalau pintu dibuka, Ukasha sudah minta, ya kamu masuk mereka. Didoakan. Ini minta lagi. Pasti semuanya akan minta. Ya kan? Maka langsung ditutup dengan ucapan indah sekali. Kamu telah didahului oleh siapa? Ukasha. Makanya orang yang cepat-cepat itu responnya cepat. Cepat dalam segala hal yang baik, terukur. Nah, itu biasanya banyak kebaikan dia dapat itu. Ya, makanya Abu Hurairah itu dia paling sering berada di sekitar Nabi. Malah dia kadang beberapa hari kadang enggak pergi kerja. Dia di masjid saja. Tungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan enggak mau kerja, tapi sengaja supaya berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang mendahuluimu dalam menanyakan itu kepadaku. Karena saya lihat dari semangatmu. Biasanya kalau orang punya semangat itu Allah bukakan untuk dia hal yang baik sehingga diberi dari anugerah. Itu kan ilmu. Ilmu luar biasa kan? Orang yang paling beruntung dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Apa kriterianya? Nah, diberi kata kuncinya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayatkan sampai kepada umat semuanya. Masya Allah. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW bersabda, As'adun nasi bisyafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling beruntung dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Itu syarat syafaat. Jadi harus tauhidnya bagus,
Ikhlas dari hati, itu saja yang disyaratkan. Itu aja yang disyaratkan. Nah disyaratkan dia harus berguru dari Habib Fulan dan Habib Fulan. Nah disyaratkan dia harus menerima barakah dari guru tak, dari siapapun. Tidak ada disyaratkan seperti itu. Hanya disyaratkan dia berucap la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari mana? Dari hatinya. Tapi itu kalimat besar ya. Berucap la ilaha illallah dengan mengamalkannya ikhlas dari hati. Nah, itu hanya tergambar pada orang yang tahu Islam dengan benar dan mengamalkannya. Nah, itulah pembahasan kitab tauhid ini. Kalau ingin mengetahui pentingnya buku ini. Baik. Abu Hurairah juga dari semangatnya, orang-orang pada tidak ada begitu. Tiba-tiba Nabi berkata, siapa yang menghamparkan ridanya, setelah itu dia genggam ke dadanya, maka dia tidak akan lupa satu hadits pun yang saya sampaikan. Yang hadir di situ cuma Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Waktu Nabi berucap itu. Maka Abu Hurairah melakukannya. Karena itu Abu Hurairah itu tidak pernah lupa satu hadits pun dari Nabi SAW. Jangankan satu hadits, potong hadits pun tidak lupa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena itu diuji beliau ya di biografinya itu. Sebutkan ada orang-orang yang menguji Abu Hurairah. Jadi suatu hari diundang ke rumahnya menyampaikan hadits-hadits. Dan ada orang di belakang tirai mencatat semua hadits itu. Dicatat semuanya. Tahun depannya diundang lagi Abu Hurairah. Nah, pertanyaannya, tolong ulangi lagi hadits yang kau sampaikan tahun kemarin. Ya, namanya orang banyak hafal hadits kan. Nah, mungkin kalau kita ya pasti nanya hadits yang mana ya. Walaupun dia hafal misalnya banyak hadits. Tapi kan kadang dia lupa hadits apa yang dia sampaikan. Ini Abu Hurairah, dia sampaikan hadits tahun kemarin persis tidak kurang satu huruf pun. Dibenarkan oleh orang yang mencatat di belakang tirai. Iya. Nah itu amanah para sahabat dalam menyampaikan hadits-hadits Nabi itu seperti itu gambarannya. Seperti itu gambarannya. Karena itu agama ini terjaga, syariat ini terpelihara. Itu keunggulan kelebihan hanya ada di tengah ulama, hanya ada di tengah umat Islam saja. Tidak dimiliki oleh orang lain. Baik. Di sini dikatakan di hadits sudah habis ya ininya waktunya. Ini nanti kita sambung di pelajaran yang lainnya insyaallah taala.